Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa minggu kemudian, "Nita, ini Mama, Nita. Kamu siapa? Jangan dekat, jangan mendekat." Nita kemudian berbalik. Ia mengambil mahkota yang terbuat dari kertas koran, kemudian memakai mahkota itu di atas kepalanya. Rambutnya yang selalu jatuh berkilau kini kusut dan bercabang, mungkin karena tidak pernah pakai shampoo. "Nit, sayang," panggil sang mama dengan lirih. Hatinya tersiksa melihat penampilan Nita sekarang. Putrinya yang selalu menawan, kenapa sekarang menjadi duta RSJ? Hati ibu mana yang tidak sesak ketika melihat putri kesayangannya mengalami gangguan mental. "Jangan seperti ini, Nita, jangan siksa mama," ucapnya mengibah. Tapi putrinya malah melenggak-lenggok seperti Miss Universe. Nita sudah asik dengan dunia yang ia ciptakan. Dunia tanpa Farel, dunia tanpa Aira, dan dunia tanpa penjara. Akibat depresi berat, mental Nita langsung terguncang. Dia bisa tertawa dan menangis bersamaan, membuat sang mama hanya bisa menangis melihat putrinya seperti itu. Bagaimana? Coba kasih komentar. Kali ini aku pakai gaun dari perancang di Milan dan mahkota ini didatangkan dari kerajaan Inggris. Kamu pasti tidak bisa menyangka berapa harga gelang ini. Ini berlian asli, celoteh Nita sambil menunjukkan gelang karet pada mamanya. Hukum tabur tuai itu nyata adanya. Apa yang dibuat oleh Nita semasa hidupnya kini mendapatkan balasan sesuai apa yang diperbuat. Kejahatan-kejahatan di masa lalu Nita, meskipun tidak semua terungkap ke permukaan, tapi dia sudah mendapatkan balasan. Harus kehilangan akal karena tidak tahan dengan tekanan mental. Kenyataan yang baginya tidak adil membuatnya frustasi sampai stres. Ia tidak terima kalau Farel, mantan suaminya, hidup bersama Aira. Jiwanya menolak sampai ia kehilangan akal dan melakukan banyak hal gila sampai sakit jiwa. Sementara itu, Aira mulai membaik. Kesehatan Aira pun sudah kembali seperti sedia kala. Ia sudah mulai beraktivitas seperti biasanya. Hari pertama masuk kerja, padahal Farel melarangnya untuk beraktivitas di luar rumah. Namun Aira tidak mau hanya rebahan di rumah. Ia merasa bosan karena hanya di rumah saja. Farel yang sangat pengertian, ia pun mengizinkan istrinya itu. Asal Aira bahagia dan nyaman, ia pun tidak masalah. Apalagi sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab Nita sekarang masih dirawat di rumah sakit jiwa. Itulah kabar terakhir yang ia dengar dari keluarga Nita. Kini mereka bisa hidup damai tanpa gangguan dari mantan istrinya tersebut. Sore hari, sekitar pukul 5 sore, ketika langit mulai berwarna jingga, Farel pulang sambil mampir ke kantor Aira. Mereka pulang bareng karena tadi Aira tidak membawa mobil. Aira masih diantar jemput karena Farel masih cemas kalau Aira naik mobil sendiri. Sikap Farel sangat overprotektif. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa istrinya tersebut, ia khawatir hal buruk itu terulang kembali. Padahal Aira sudah mengatakan bahwa ia sudah tidak apa-apa, tapi tetap saja tidak boleh membawa mobil sendiri. Kalau mau, Aira harus pakai supir. Alhasil, Farel untuk saat ini menjadi supir antar jemput istrinya tersebut. Tiba di rumah, mereka langsung mandi. Aira yang akan membersihkan diri duluan karena badannya sudah gerah dan lengket. Setelah Aira sudah bersih, wangi, masih memakai bathrobe, gantian suaminya yang ke kamar mandi. Mereka memutuskan habis ini akan makan malam di luar. Sambil menunggu jam makan malam tiba, Aira memasak cemilan untuk mengganjal perut. Ia mencoba memasak popcorn dengan coklat. Kemudian mereka menonton TV dulu sambil menunggu pukul 7 malam.
Sudah pukul 7 nih, ayo berangkat aja, kata Aira. Bentar sayang, aku ambil jaket dulu. Farel masuk ke rumah, ia mengambil jaket serta dompet. Setelah itu keduanya keluar dari apartemen bersama. Saat jalan menyusuri lorong apartemen, lengan Farel merangkul pundak Aira. Keduanya berjalan sangat romantis seperti ABG yang baru pacaran. Sampai di mobil mereka, Farel dengan perhatian membukakan pintu untuk istrinya tersebut. Sambil tersenyum, Aira pun masuk ke dalam dan duduk di samping kemudi. Baru juga duduk, tapi aroma pengharum ruangan di mobil membuat sesuatu menjadi tidak beres. Sayang, matikan AC-nya, pinta Aira. Kenapa? Dingin ya? Pakai jaketku, kata Farel sambil memakaikan jaket miliknya pada Aira. Lain kali jangan pakai merek ini dan wanginya yang ini gak enak, keluh Aira yang merasa bau mobilnya menjadi tidak enak. Masa sih? Harum kok. Aku ada aroma lain. Mau rasa kopi? Tanya Farel kemudian. Boleh, jawab Aira. Farel pun melepaskan pengharum yang pertama, lalu ia ganti pakai aroma kopi. Nah, bagaimana? Tanya Farel. Wajah Aira seperti menahan sesuatu. Tetap saja ia merasa sedikit mual. Pagi harinya, mereka berdua kembali berangkat bersama. Mulanya Aira terlihat baik-baik saja, tapi saat masuk mobil, dia merasa sesuatu yang tidak beres. Baru membuka pintu, dia langsung berbalik sambil membekap mulutnya. Sayang, kamu gak enak badan, masuk angin. Farel khawatir menatap istrinya. Ia mengusap punggung Aira lembut. Wanita itu kemudian menggeleng, kemudian kembali masuk mobil. Jendelanya buka aja, Mas. Iya. Sepanjang perjalanan, Aira banyak diam, membuat Farel khawatir. Ya sudah, di depan sana ada rumah sakit. Sekalian periksa ya. Nggak usah, Mas, jawab Aira cepat. Hal itu membuat Farel memperlambat laju kendaraan yang ia kendarai. Kenapa? Minta obat sama vitamin. Akhir-akhir ini aku perhatikan kamu kurang tidur. Itu kan gara-gara Mas, celetuk Aira kemudian menatap keluar jendela lagi. Kalau melihat suaminya kok malah mual. Mendengar jawaban sang istri, Farel hanya tersenyum tipis. Ya, memang dia salah karena selalu mengajak Aira ronda malam-malam. Habis bagaimana sih setelah Aira pulih? Kalau dekat Aira, bawaannya antena selalu siap sedia. Mungkin itu yang membuat Aira loyo, pucet, kurang tidur karena jam istirahat kalau malam berkurang banyak. Oke, aku jadwalin. Kita libur seminggu 1 hari, ucap Farel sambil bercanda. Aira hanya bisa geleng-geleng kepala. Farel nggak mau rugi. Jika ada 31 hari dalam sebulan, dia hanya libur kalau pas palang merah. Selanjutnya hajar terus, kadang nambah. Makanya Aira sekarang kurusan karena kebanyakan olahraga malam dan dibolak-balik oleh suaminya yang super atraktif tersebut. Kita langsung saja, Mas. Aku harus siapkan dokumen. Nanti aku kasih minyak sama koyo di sini, paling juga mendingan, kata Aira sambil memegangi pinggangnya. Ya sudah, terserah kamu. Nanti aku jemput ya. Sambil menikmati alunan melodi dari audio mobil, mereka berbicara hal receh. Nanti mau makan apa? Besok kalau weekend kemana? Benar-benar menikmati kebahagiaan yang sederhana. Sampai tidak terasa, tiba juga di depan kantor Aira. Farel keluar sebentar, membuka pintu untuk istrinya itu. Nanti aku jemput, kata Farel lagi. Iya, Mas. Adeh. Ya sudah, masuklah. Iya, aku masuk dulu, pamit Aira. Tidak jauh dari sana, terlihat rekan kerja Aira. Ia kebetulan melihat, kemudian langsung meninggalkan suaminya. Aku pergi dulu, Mas, pamitnya yang terakhir. Tap, tap, tap.
Win, panggil Aira keras, membuat Farel yang masih di sana langsung memperhatikan interaksi keduanya. Kelihatan akrab, meskipun Farel tahu sosok pria yang disapa Aira itu rekan kerjanya yang masih sama-sama muda.